Ya, kita lanjut uh, tentang saum ya, puasa dan saum. Nah, uh, apa itu? Apa itu? Puasa itu tadi kita sudah dapatkan kesimpulannya bahwa puasa itu syariat atau ibadah yang dilakukan dengan jalan tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sedangkan saum adalah proses bagaimana manusia bisa mendekatkan diri dalam rangka berbicara langsung dengan Sang Pencipta atau Allah melalui jalan membaca kitab-kitabnya, yang tujuannya untuk mendapatkan petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Itu tujuannya saum. Karena untuk mendapatkan hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah dalam menjalankan perintah-perintah Sang Pencipta tuh, atau perintah-perintahnya Allah, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu loh. Itu tujuannya. Maka syariatnya nanti yang dilakukan, kalau puasa itu tidak makan dan tidak minum, sedangkan saum itu makan dan minum dan bersenang hati. Dan tidak berbicara kepada manusia. Maksudnya tidak berbicara kepada manusia dalam rangka tidak mempertanyakan pengertian-pengertian tentang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran kepada seorang manusia pun, kecuali kepada Allah, kecuali kepada Al-Quran. Jadi kalau Anda tidak mengerti, nanti diberikan pengertian itu oleh Tuhan langsung melalui ayat-ayat Al-Quran itu. Artinya ayat ini nanti akan dijelaskan oleh ayat yang lain, ayat yang lain akan dijelaskan oleh ayat yang lain, atau ayat yang lain ditafsirkan oleh ayat yang lain, ayat yang ini ditafsirkan oleh ayat yang lain lagi, terus ditafsirkan terus tuh oleh ayat-ayat itu sendiri. Jadi ayat saling menafsirkan satu sama lain, dan tidak boleh ada satupun manusia yang bisa menafsirkan, karena cuma yang bisa menafsirkan ya cuma Allah itu sendiri, ya cuma Al-Quran itu sendiri, ya cuma ayat itu sendiri yang bisa menafsirkan. Nah, tujuan daripada kita berkomunikasi, berdialog, bertanya, atau mempertanyakan sesuatu yang belum kita ketahui, kita tanyakan langsung kepada Allah itu sendiri melalui jalan membaca Al-Quran itu sendiri. Maka nanti akan ada syariat-syariatnya, maka akan ada tata caranya, bagaimana caranya kita melaksanakan saum itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya Al-Quran itu sendiri. Itulah. Nah, kita kembali lagi ke surat 2:183-nya tadi ya. Surat 2:183 tadi dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, artinya takwa ini, supaya kita bisa menjadi orang yang takwa, tanya lagi sama Allah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Gitu kan? Orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, sebelum kita masuk kepada fase ketakwaannya itu, ada syariatnya yang harus ditentukan gitu. Misalnya kalau ditanya, terus dalam rangka menjalankan saum itu berkomunikasi dengan Allah itu berapa hari lamanya gitu. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ini bentuk syariatnya, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Nah, di situ dikatakan dalam melaksanakan saum itu, yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya beberapa hari tertentu itu kamu tentukan berapa hari yang mau kamu tentukan dalam menjalankan saum itu, atau dalam rangka bersaum, atau dalam rangka mensiami ayat-ayatnya Tuhan itu, dalam rangka berkomunikasi dengan Allah atau berdialog dengan Allah. Kamu yang tentukan waktunya berapa lama. Nah, kalau kita mengacu berapa lamanya untuk melakukan saum itu, maka kita lihat ayatnya. Berapa lama waktunya, atau berapa lama
kita menentukan waktu saum itu. Di situ dikatakan dalam beberapa hari yang tertentu atau beberapa hari yang kamu tentukan. Itu dikatakan di situ dalam bahasa Arabnya dikatakan ayaman makdudan. Dalam frasa bahasa Arab itu kata ayaman makdudan itu bermakna minimal lebih dari 1, minimal 3. Ayaman makdudan itu bermakna lebih dari 1, minimal 3. Jadi kalau frasa ayaman makdudan bukan lebih dari 1, terus lebih dari 1 minimalnya 2, bukan, minimal 3 gitu. Itu permaknaannya begitu. Minimal 3 berarti 3 hari kamu melakukan saum itu. Tadi syariatnya tuh di saum tadi di surat 19 ayat 26 itu dikatakan makan, minum, dan bersenang hati. Berarti ketika Anda melakukan saum itu harus dalam keadaan sudah makan, sudah minum, dan dalam keadaan senang. Jadi ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan tidak boleh dalam keadaan susah, sedih, atau gemerungsung, atau tidak fokus, atau lagi mikir yang hutang sana sini. Jangan lakukan itu siam itu. Harus melakukan siam itu dalam keadaan senang. Minimal sudah makan, minum, dan hatimu harus senang. Itu syariatnya tuh. Terus tidak boleh berbicara kepada manusia. Artinya tidak mempertanyakan segala sesuatu yang kamu ingin ketahui tentang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam, atau mengetahui perintah-perintah bahkan larangan-larangan yang diajarkan Tuhan kepadamu, ya, itu tidak boleh dipertanyakan kepada seorang manusia pun kecuali kepada Allah. Ya, artinya tanyakan itu kepada ayat itu sendiri. Seperti tadi saya menghubungkan ketika saum itu apa kan gitu. Orang beriman itu apa gitu. Tanyakan lagi ke Quran. Nah, orang beriman, contoh orang beriman itu yaitu istri Firaun dan Maryam. Terus tapi di antara kedua orang beriman itu siapa yang melakukan saum itu? Yaitu Maryam di 19:26. Bagaimana caranya Maryam itu? Makan dan minum dan bersenang hati. Ya kan? Dan tidak berbicara kepada seorang manusia pun. Jadi tidak mempertanyakan apa yang sedang dia saumkan kepada manusia, atau dia juga tidak berkata-kata pun kepada manusia kecuali berkata-kata hanya kepada Allah. Jadi prosesnya adalah melakukan proses mensiami ayat-ayatnya Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan seorang diri, ya, atau dari kejauh hiruk pikuk, terhindar dari hiruk pikuk kehidupan, atau ya menyendirilah bahasanya itu, istilahnya menyendiri, terus fokus dalam rangka berbicara atau berdialog hanya kepada Tuhan saja. Nah, nanti kita lihat apa yang dilakukan Maryam itu ketika dia melakukan saum itu. Nanti dijelaskan di surat 19 ayat 16-nya itu. Kita lihat surat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri itu, dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ya. Dan ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Artinya dia tidak berhubungan dengan manusia, tidak berkomunikasi dengan manusia, atau istilahnya dia itu menyendiri di satu tempat, di mana tempat itu dia hanya fokus kepada kitab-kitabnya Tuhan dalam rangka membaca ayat-ayat Tuhan untuk mendapatkan satu petunjuk. Itu maknanya itu siam tuh, maknanya saum tuh itu tuh. Dia berkomunikasi dengan Tuhan saja, tidak dengan manusia. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, dari keluarganya. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Artinya di situ dia
berkomunikasi kepada Allah saja dan menjauhkan diri dari kehidupan hiruk pikuk kehidupan kehidupan ya hiruk pikuk kehidupan manusia gitu loh. Jadi menyendirilah intinya, itu syariatnya begitu. Lalu berapa lama dia harus melakukan itu? Tadi kalau secara frasa bahasa Arab dikatakan dari kata ayaman makdudan itu beberapa hari yang ditentukan. Kamulah yang menentukan berapa hari untuk melakukan siam itu atau melakukan saum itu. Kalau dalam frasa bahasa Arab tadi kata ayaman makdudan itu lebih dari 1, minimal 3. Loh kok bisa begitu? Ya kita lihat bagaimana saum itu pernah juga digambarkan kepada siapa itu? Pernah dilakukan oleh Nabi Zakaria tuh ketika dia mohon petunjuk kepada Tuhannya untuk mendapatkan seorang anak tuh. Nah, jadi ada kisahnya di situ dikatakan bahwa Zakaria itu menginginkan seorang anak, lalu dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Nanti kita lihat berapa lama saum itu dilakukannya. Di sini saya ceritakan tentang kisah Zakaria. Ya. Kenapa Zakaria? Ya kan? Karena di situ gambarannya Zakaria juga melakukan saum tuh. Ya, setelah dia tahu bahwa saum yang dilakukan oleh Maryam tuh, maka dia mengikutinya seperti yang diajarkan Maryam. Kenapa Zakaria melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Maryam? Karena nanti di surat 3 itu dijelaskan begini nih, ketika Maryam itu adalah anak didiknya si Zakaria. Ya, di surat 3 ayat 30 berapa itu? 35 atau 36 tuh. Ini saya jelaskan dulu ya. Di 36 tuh kalau nggak salah. 37. Nah, jadi maka Tuhannya menerima sebagai Najar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria ya sebagai pemeliharanya Maryam tuh. Jadi Imron ini dulu juga tidak punya anak, istrinya berdoa, lalu istrinya berdoa itu maka dapat seorang anak, tapi anaknya anak seorang perempuan. Jadi si istrinya sepertinya sedih, istri Imran itu sedih karena yang dia lahirkan bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Tapi Allah menghiburnya, sesungguhnya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Artinya anak perempuan pun ada punya kelebihannya, ada fungsinya. Kenapa dilahirkan seorang perempuan? Karena dalam tradisi orang-orang Jazirah Arab itu, anak laki-laki itu adalah suatu berkah gitu. Menurut tradisinya Jazirah Arab atau bangsa Arab itu. Jazirah Arab ya, bukan bangsa Arab tapi Jazirah Arab. Itu menjadikan anak laki-laki itu adalah satu keberkahan. Sedangkan perempuan itu satu lambang kesialan gitu loh kalau dalam istilah Jazirah Arab. Tapi Allah menghibur dengan istri Imron bahwa yang dilahirkan itu anak seorang perempuan, bahwa sedangkan seorang perempuan tidak sama dengan laki-laki ya, punya kelebihannya masing-masing. Maka karena istri Imron sudah menajarkan anak ini menjadi hambanya Allah, maka istri Imron ini melahirkan seorang anak perempuan yang dinamakan dengan Maria. Maka waktu dia menazarkan anak ini bahwa anak ini akan dididik oleh didikannya Allah, si Zakaria inilah paman atau sepupunya ya, pamannya Maryam tuh bernama Zakaria sebagai pemeliharanya. Berarti Zakaria ini adiknya Imran tuh masih saudara dengan Imran. Jadi Zakaria pamannya sebagai pemelihara dalam pendidikan Ruhul Kudusnya tuh gitu, yang mengajarkan tentang ajaran Tuhan kepada Maria. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, nah, waktu suatu saat Maryam diajarkan, maka Maryam sudah semakin tumbuh dan dia memahami kitabnya Tuhan. Setiap dia masuk dalam mihrab tuh, dari tempat di mana si Maryam melakukan perenungan, itikaf, melakukan baca-baca kitab gitu.
Dia menemui di situ, dia masuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Nah, makanan di sini bukan makanan fisik, artinya makanan langit atau makanan Ruhul Kudus tuh. Sampai Zakaria itu berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Gitu. Dia kaget loh. Ini makanan kok beda nih sama yang gue ajarin sama lu. Dia kaget nih, kok Maryam bisa dapat makanan yang seperti ini. Tapi benar nih yang kamu sampaikan Maryam. Ini benar nih makanan nih. Ya kan? Zakaria bingung. Maka Maryam itu menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan tentang kitab Taurat yang mengalami sebuah pengembangan dalam sebuah permaknaan. Sehingga si Zakaria kaget ketika melihat Maryam itu mendapatkan makanan yang berbeda dari sebelum yang pernah diajarkan gitu. Maka Maryamlah yang mengajarkan tentang saum itu gitu. Sehingga Zakaria pun juga melakukan hal yang sama ketika dia tidak memiliki anak. Nah, waktu dia tidak memiliki anak, dia juga lalu melakukan yang namanya saum juga untuk mohon petunjuk dari Tuhannya tuh. Kita lihat literaturnya ya, di surat 19 ayat 2. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Gitu. Jadi berdoa dipakai suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditubuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, terhadap turunanku, terhadap waliku sepeninggalanku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra." Jadi dia mohon seorang anak nih, karena istrinya mandul, "yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Istilahnya begitu tuh, diridhoi. Maka Zakaria sesungguhnya, "Hai Zakaria," gitu, "sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak." Jadi dikabulkan nih doanya nih Zakaria oleh Allah tuh, akan memberikan seorang anak yang bernama Yahya. Namanya Yahya. Kalau di Injil tuh namanya Yohanes tuh. "Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Lalu Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Lalu Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Maka Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku satu tanda." Nah, dia minta tanda nih, kalau benar gue dikasih anak, tandanya apa? Nah, Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Kalau Zakaria tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia, lalu dia bercakap-cakap dengan siapa? Dia bercakap-cakap dengan, sama tadi seperti Maryam bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi dia tidak bercakap dengan manusia atau berbicara dengan manusia, kecuali berbicara dengan Tuhannya atau Allah. Melalui apa? Melalui jalan pewahyuan. Melalui jalan apa? Melalui dengan membaca kitab-kitab tuh. Selama 3 malam. Jadi Zakaria juga melakukan saum di situ. Ya, di situ tanda bagimu bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Jadi Zakaria itu tidak melakukan
berbicara dengan manusia, tapi berbicara dengan Tuhannya melalui pembacaan kitab-kitab selama 3 malam. Jadi itulah suatu penggambaran bahwa lamanya saum itu minimal 3 hari atau 3 malam. Tuh penggambarannya. Sekarang kita lihat lagi syariatnya tentang berapa lamanya kan, yaitu dalam berapa hari yang tertentu atau dalam berapa hari yang kamu ketentukan, minimal 3 hari. Berarti sini ada satu indikasi untuk melakukan saum itu lamanya 3 hari. Terus banyaknya berapa? Ya terserah kamu mau tentukan, mau 10 boleh, mau 9 boleh, mau 15 boleh, 30 boleh juga, 40 boleh juga, sekuatmu. Tapi minimal 3 hari gitu. Dan beberapa hari yang tertentu kamu tentukan tuh. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit, ya sakit ini bukan sakit fisik, artinya sakit itu lemah ya. Barang siapa di antara kamu yang lemah dalam memahami atau dalam mensiami ayat-ayatnya Tuhan, dalam rangka berkomunikasi dengan Tuhan, kamu sakit, lemah, atau tidak berkemampuan, atau dalam perjalanan ya gitu kan. Dalam perjalanan itu artinya dalam penerawangan. Jadi kamu tidak fokus, pikiranmu dalam perjalanan tuh kemana-mana tuh, ya kan. Lalu ia berbuka atau dia batal. Misalnya 6 hari yang kamu tentukan, terus baru 3 hari berlaku, atau 3 hari dia tentukan, baru 1 hari batal gitu. Maka wajib dia mengganti baginya yang disauminya tuh sebanyak yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya 3 hari yang dia tentukan, 1 dia batal, berarti dia harus dia menggenapi tuh yang ditinggalkan itu. Di hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi diganti tuh, misalnya batal, yang 2 dia jalanin, maka dia harus genapi tuh 3 tuh. Berarti setelah 2 udah jalan, harus dia genapi, totalnya jadi 3. Itu dia ganti, yang 1 batal berarti diganti 1 kali lagi. Jadi harus tergenapi 3, gitu maksudnya. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jadi kalau yang berat melakukannya, berat menjalankannya, dia bisa membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu membayar denda atas apa yang sudah dia janjikan itu dalam menetapkan waktu saum tuh. Ya, jadi dia harus bayar denda tuh setelah dia ucapkan begitu, terus lalu dia tidak sanggup melakukannya, maka dia harus membayar denda tuh. Dendanya itu memberi makan seorang miskin tuh. Dia harus memberi makan orang miskin. Dia harus bayar denda atau bayar ganti rugi atas ucapan yang sudah dia janjikan, tapi dia nggak laksanakan. Dia harus membayar ganti rugi, membayar orang miskin atau memberi makan orang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, atau barang siapa yang mau melakukan saum itu, maka itu yang lebih baik baginya. Itu yang lebih baik kalau kamu mau melakukan itu. Dan saum itu lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi kalau tetap dikasih keringanan sama Tuhan, kalau kamu tidak bisa melakukannya selama 3 hari yang sudah kamu tetapkan, boleh kamu membayar fidyah, membayar orang miskin. Kamu ganti dengan membayar orang miskin. Tapi kalau kamu tidak sanggup, kamu ganti tuh fidyahnya. Tapi kalau katanya Tuhan, tetap sesungguhnya kamu bersaum itu jauh lebih baik, karena terjadinya sebuah komunikasi antara Anda dengan Sang Pencipta itu. Gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih kita suruh saum itu? Kan tujuannya untuk menjadi orang yang takwa. Untuk bisa menjadi orang yang takwa, kita tidak bisa menjadi takwa kalau kita belum mengerti dulu bagaimana sih yang hak dan yang batil dalam suatu ketakwaan itu. Jadi untuk mendapatkan perilaku menjadi orang yang bertakwa itu, kita harus bisa membedakan dulu mana yang hak dan mana yang batil menurut pengertian dari Allah itu sendiri atau dari ayat-ayat itu sendiri.
ya kan? Nah, maka kita lanjutkan tuh di surat 2 185-nya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran tuh. Jadi bulan yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan itu dari kata syahrul Ramadana gitu. Nah, kata Ramadan ini diartikan sebagai bulan Ramadan. Sedangkan istilah Ramadan itu sudah ada sebelum kalender Hijriah itu dibuat. Kalender Hijriah itu yang menentukan nama-nama bulan seperti bulan Rajab, Jamaadul Awal, Jamaadul Akhir, bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Ramadan, Nifsu, Sa'ban, itu Sa'ban, bulan Sa'ban itu nama-nama bulan yang dibuat di zamannya Utsman. Itu kalender Hijriah dengan nama-nama bulan itu dibuat pada zamannya Utsman. Sedangkan kata Ramadan itu sudah ada sebelum kalender Hijriah itu dibuat. Gitu. Berarti Ramadan ini bukan menunjukkan tentang kalender Hijriah, bukan nama-nama bulan. Meskipun di situ dikatakan syahrul Ramadan. Maksudnya syahrul Ramadan itu yang harus kita jelaskan, Ramadan itu artinya panas, terik, terbakar. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan terik atau bulan panas atau bulan terbakar atau kondisi menggambarkan tentang kamu melakukan saum itu pada bulan kemarau atau musim kemarau, menunjukkan waktu panas atau musim kemarau. Kamu lakukan itu pada musim kemarau, bukan musim penghujan atau musim dingin, pokoknya musim kemarau gitu. Jadi kalau kita mau lihat ya, sebelum Ramadan itu kan ada namanya bulan Sa'ban. Kalau Sa'ban itu bulan ke-8, Ramadan itu bulan ke-9. Nah, biasanya orang-orang Arab itu sebelum masuk bulan Ramadan ada namanya bulan Sa'ban. Di setiap bulan Sa'ban itu ada istilah namanya Nifsu Sa'ban. Nifsu Sa'ban itu adalah kebiasaan orang-orang Arab meninggalkan rumah mereka pada tanggal 15 atau pertengahan bulan Sa'ban itu keluar rumah dalam rangka mencari air. Itu kebiasaan orang-orang Arab dulu tuh. Ini sejarahnya nih, Nifsu Sa'ban ini. Jadi sejarahnya Nifsu Sa'ban itu sebelum masuk bulan Ramadan, atau sebelum masuk bulan panas, bulan kemarau, bulan terik, mereka setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan Sa'ban itu keluar dari rumah atau mengembara, mencari yang namanya oase atau sumber-sumber mata air. Untuk apa? Untuk mengadakan perbekalan air untuk masuk pada bulan Ramadan. Jadi tanggal 15 atau pertengahan bulan Sa'ban itu dia mencari air tuh keluar dari rumah, dia tinggalkan anak istrinya itu, dia cari oase di padang pasir itu untuk mengumpulkan air untuk menghadapi musim Ramadan atau musim kemarau gitu loh. Itu penggambarannya begitu, dia nyari air untuk di perbekalan musim kemarau. Makanya yang dimaksud melakukan saum itu jatuh pada bulan Ramadan itu maksudnya lu melakukan saum itu pada musim kemarau. Gitu kan? Dia melakukan Nabi Muhammad itu melakukan saum itu pada musim kemarau. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan atau bulan kemarau atau musim kemarau, di mana musim itu atau bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Itu.
Nah, ini ada beberapa permaknaan tuh. Kenapa Quran diturunkan bulan Ramadan? Artinya bahwa Ramadan itu bukan hanya sebatas bulan kemarau gitu loh. Artinya bulan itu yang menunjuk Ramadan itu yang menunjukkan dalam kondisi panas atau suasana daerah atau satu daerah atau negeri tertentu yang kondisinya sedang panas-panasnya itu. Bukan hanya dalam dimensi alamnya ya, tapi kultur manusianya atau masyarakatnya itu dalam keadaan panas, tegang. Jadi sering terjadinya pertikaian sana sini itu. Nah, Al-Quran itu lahir itu atau diturunkan itu pada kondisi carut marut sosio masyarakatnya itu. Alam manusianya itu dalam keadaan kalut, kacau balau tuh. Itu turun Quran tuh untuk memberikan petunjuk bagi manusia agar tidak terjadinya pertikaian, bunuh-bunuhan atau peperangan sana sini. Itu turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu turunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu. Jadi dijelaskan lagi, petunjuk sudah dikasih petunjuk, dikasih juga penjelasannya. Yang jelasin siapa? Bukan kitab-kitab lain yang menjelaskan Al-Quran itu. Masa Al-Quran dijelaskan kitab lain atau menurut pikiran-pikiran manusia? Nggak bisa. Al-Quran itu yang mampu menjelaskan ya Tuhan itu sendiri melalui ayatnya dihubungkan dengan ayat yang lain, atau namanya tartil, atau apa sih, ya menghubungkan ayat bil ayat gitu loh. Ayat menjelaskan ayat, ayat menghubungkan ayat gitu. Itu penjelasannya begitu. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ada yang menjelaskan selain Al-Quran itu. Jadi petunjuk itu sudah diberikan dan diberikan penjelasannya juga agar mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi tujuan daripada saum itu ya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Untuk menjadikan orang yang bertakwa itu, yang bagaimana orang yang bertakwa itu? Kamu harus tahu yang benar, takwa yang hak dan takwa yang batil gitu loh. Atau takwa yang menurut pengertiannya manusia dan takwa yang menurut pengertiannya Allah. Kamu harus bisa membedakan itu. Atau bukan hanya sebatas takwa atau ajaran-ajaran yang hak menurut Allah dan ajaran-ajaran yang batil yang menurut cara berpikirnya manusia. Itu fungsinya Quran tuh. Makanya kalau kamu saum itu untuk bisa mendapatkan pengertian-pengertian yang berbeda dengan pengertian-pengertian manusia pada umumnya. Itulah makanya dikatakan saum atau siam dengan berpuasa itu berbeda gitu loh. Ya. Tadi syariatnya sudah bisa lihat, tidak berbicara dengan manusia, tapi dalam keadaan makan dan minum dan bersenang hati. Lalu kita dapat pengertiannya bahwa kalau kamu nggak sanggup melakukan saum itu, lamanya minimal 3 hari. Kalau kamu tidak sanggup melakukannya, kamu bisa bayar fidyah. Atau mengganti dengan membayar orang miskin. Kalau kamu sanggup, saum itu yang lebih baik bagi kamu. Gitu. Ya, petunjuk hak dan batil. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia. Kita dapatkan di situ nanti kalau sudah melakukan saum, kita dapat petunjuk dan dijelaskan juga dengan petunjuk itu agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang hadir di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya pada bulan itu, atau bulan kemarau atau musim kemarau itu datang sampai kepadamu, maka hendaklah kamu saum pada bulan itu. Ya. Nanti jelasannya bagaimana, bulannya kapan? Nanti dijelaskan tuh. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Gitu. Atau istilahnya arba'atu hurum. 4 bulan haram itu dipakai salah satunya untuk melakukan saum. Gitu loh. Selama 4 bulan haram itu ada bulan dihormati, di mana bulan itu dipakai salah satunya untuk melakukan saum atau siam. Itu maksudnya. Ya, jika barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya itu, hadir bulan itu atau musim kemarau itu atau kondisi panas itu, maka hendaklah ya saum pada bulan itu.
Dan barang siapa yang sakit, yang tidak mampu, lemah, cara berpikirnya, otaknya lemot, atau yang dalam perjalanan, atau lagi tidak lagi menerawang cara berpikirnya, atau otaknya lagi kemana-mana, nggak bisa fokus, terus ia gagal dalam menjalankan saum yang dia telah tentukan waktunya, maka dia wajib menggantinya di hari yang ditinggalkan kepada hari-hari yang lain. Sama tadi penjelasannya di 284. Jadi kalau 3 hari yang kamu tetapkan 1 kali gagal, kamu harus ganti itu di hari yang lain untuk menggenapi yang 3 hari tadi itu, sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Nah, artinya kalau memang sudah tentukan 3, ya harus cukupkan jadi 3. Kalau gagal 2, ya diganti di hari yang lain dengan 2 lagi, ya harus cukup 3. Tapi kalau lebih dari 3 boleh minimal 3, lebih dari 3 boleh. Tapi kalau kamu lakukan 6, 7, 8, 10, 30, 40 misalkan, terus ada yang kamu tinggalkan, beberapa yang kamu tinggalkan, kamu harus menggantinya tuh supaya cukup genap bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, itu penggambarannya tentang saum atau syariatnya itu seperti itu. Itu penggambarannya, ya kan? Nanti dijelaskan di surat 2 186-nya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, gitu kan, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Nah, aku mengabulkan. Jadi Tuhan itu dekat, bukan jauh. Kalau Tuhan dekat, dia mengatakan dirinya dekat, berarti dia tidak jauh. Kalau dia dekat, berarti nggak usah cari jauh-jauh, karena dia dekat, gitu lah. Ya ngapain kita nyari Tuhan jauh-jauh? Orang Tuhannya ada di kitab-kitab kok. Karena ayat itu merupakan gambaran dari firman. Firman itu merupakan perkataan. Perkataan siapa ya? Perkataan Allah. Jadi kalau Anda ingin berjumpa dengan Allah atau berdialog dengan Allah, ya bacalah firmannya, karena firmannya itu adalah kata-kata Allah. Jadi kalau Anda sedang membaca kitab, Anda sedang berkata-kata, atau Anda sedang berdialog, atau Anda sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka dia katakan, jika bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan segala permohonan apabila ia bermohon kepadaku. Tuh. Jadi semua manusia ketika dia bermohon kepada dia, pasti dikabulkan permohonannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Tuh. Dia akan dikabulkan permohonan seseorang itu kalau dia memenuhi segala perintahku atau perintahnya dia. Nah, bagaimana kita mau tahu perintahnya kalau kita tidak pernah mensiami ayat-ayatnya, gitu. Balik lagi kan. Kita nggak pernah berkomunikasi dengan dia. Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan dia kalau kita mengkomunikasi dengan dia dengan bahasa yang tidak kita pahami? Ya komunikasi dengan dia dengan bahasa yang bisa kita pahami dong. Supaya kita tahu petunjuknya, supaya kita tahu apa yang diperintahkannya. Kalau kita nggak pakai bahasa yang kita nggak ketahui apa perintahnya, petunjuknya, ya nanti orang akan mengatakan petunjuknya Allah begini, padahal Allah tidak pernah mengatakan begini. Cara cross checknya Allah mengatakan begini atau tidak begini, cek di Quran. Quran firmannya Allah kok, berarti kata-katanya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan A, B, C, D, begini, sesuai nggak dengan perkataannya Allah? Kalau nggak sesuai, mana yang kamu ikuti? Perkataannya Allah atau perkataannya manusia? Walaupun kata manusia itu ini perkataan dari Allah, tapi kamu cek, ada nggak di dalam firman-firmannya? Ada nggak di dalam Qurannya? Kalau nggak ada, ya jangan kamu ikuti. Nanti kamu tersesat, gitu bahasanya. Ya nggak? Kita pahami bahwa Al-Qurannya adalah firmannya Allah. Kalau firmannya Allah, ya perkataannya Allah. Jadi kalau mencari Allah, ya ada di dalam firman-firmannya, ada di dalam kitab-kitabnya, ada di dalam Al-Qurannya. Kalau Anda mau baca Quran, berarti Anda sedang berbicara atau berdialog dengan Allah. Simpelnya begitu. Maka dikatakan jika dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bahwa jawablah
Maka jawablah bahwasanya aku dekat. Dia dekat ya, nggak jauh ya, jangan dicari yang jauh-jauh. Ngapain buang-buang uang untuk nyari Tuhan jauh-jauh? Dia dekat kok, dia mengatakan dirinya dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila orang bermohon kepadaku. Jadi dikabulkan nih. Syaratnya maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi harus kita penuhi segala perintahnya, ya, dan hendaklah kita atau hendaklah mereka beriman. Tuh poinnya tuh, kalau lu mau dikabulkan doa lu, penuhi segala perintahnya. Ya. Kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, kalau Anda mau digajinya full utuh, penuhi semua perintah-perintah bos. Kalau enggak, ya dipotong gaji lu. Gitu. Dan kamu beriman, kamu percaya kepada ayat-ayatnya. Ya, atau kamu beriman kepada aku, percaya kepada ayat-ayatku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Terus, nah ini penggambarannya nih, bahwa nanti dalam proses saum itu ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, kamu masih bingung nih, aduh bagaimana nih, nggak ngerti nih, belum bisa menghubungkan antara satu dengan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Maka dikatakan di sini, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan kamu bulan Ramadan itu mensiami atau melakukan siam itu dihalalkan bagi kamu pada malam hari. Bulan mensiami itu bercampur dengan istri-istrimu. Bukan Anda ini bercampur dengan istri fisik gitu loh. Dihalalkan bagi kamu dalam malam hari. Maksudnya malam itu kan simbol sebuah kegelapan, ketidaktahuan, kebodohan, ketidakngertian. Nah, pada waktu bulan diperintahkannya datangnya untuk saum, diwajibkan, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu saum. Pada bulan itu datang diperintahkan untuk saum, kamu boleh bercampur dengan istri-istrimu. Ya, kalau dalam personalitinya itu kamu boleh bercampur dengan pikiran-pikiranmu. Jadi antara wahyu dicampur dengan pikiran boleh, kalau kamu belum ngerti, gitu maksudnya. Ya, nanti kalau bicara istri itu bukan dalam istri fisik, nanti istri dalam sebuah pasangan. Artinya antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, itu atau pemimpin dengan umatnya itu boleh bercampur. Boleh kalau kamu belum tahu, tapi kan nanti sudah tahu kamu nggak boleh lagi bercampur gitu loh. Dari pandangan-pandangan umat, pemikiran-pemikiran boleh dicampur. Kalau kamu belum tahu, tapi kalau sudah tahu nggak boleh dicampur gitu maksudnya. Atau kamu memahami ayat atau memahami wahyu, kamu tafsirkan menurut pikiran-pikiranmu itu nggak apa-apa, boleh kata Tuhan. Tapi waktu kamu belum tahu maksudnya, oh begini kali dengan pikiran-pikiran. Tapi nanti kalau sudah dijelaskan secara utuh, penjelasannya melalui penggabungan ayat-ayat Tuhan itu, Allah menunjukkan kamu dengan ini dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini. Nah udah nggak boleh dicampur tuh, gitu maksudnya. Jadi dihalalkan bagi kamu pada malam hari atau ketidaktahuanmu, pada saat kamu mensiami ayat-ayatnya Tuhanmu, kamu boleh bercampur tuh antara wahyu dengan pikiran-pikiran. Karena mereka itu adalah pakaianmu. Nah, pikiran-pikiranmu itu adalah pakaianmu. Dan kamu pun adalah pakaian-pakaian bagi mereka. Ya wahyu itu sendiri. Karena kan kita nggak bisa baca ayat wahyu ini tanpa menggunakan pikiran kan. Nah, itu boleh bercampur. Sebelum kamu tahu yang mana benar, yang mana salah gitu. Kamu boleh beranalisa dengan pikiranmu. Oh mungkin begini kali, oh mungkin begitu kali. Boleh. Tapi jangan dijadikan satu kebenaran, ketetapan, nggak boleh. Karena itu masih prasangka, masih bersifat prasangka, masih bersifat observasi, masih bersifat analisa. Tapi kalau nanti sudah ketemu, gini bahasanya, dan kamu pun itu adalah pakaian. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Nah, Allah tahu kalau lu tuh nggak bisa nahan keinginanmu. Karena itu nafsu ya, keinginan ya, bukan seks nih. Jadi
Ini yang harus diluruskan, bukan berbicara masalah seks. Jadi siang kamu puasa, malamnya kamu boleh seks ya. Itu ajaran yang disampaikan tadi tentang puasa. Kalau Al-Quran tidak bicara itu, bukan bicara masalah sexuality. Kalau kamu bercampur dengan istrimu pada malam hari, kamu lakukan seks, bukan. Jadi malam itu simbol ketidaktahuan, kebodohan, ketidakngertian. Kamu boleh bercampur antara wahyu dengan pikiran. Dan mereka itu adalah pakaian bagimu satu sama lain. Ya mana bisa orang memahami wahyu kalau nggak dengan pikiran gitu loh maksudnya. Allah mengetahui bahasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, keinginanmu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Tuh dikasih keringanan sama Allah untuk boleh bercampur dengan pikiranmu. Maka sekarang campurilah mereka gitu. Oke. Boleh dah lu pakai pikiran lu ya. Lu boleh dah jalanin tuh lu baca Quran pakai tafsiran lu sendiri, nggak apa-apa kata Tuhan. Ya. Maka campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah kepadamu. Apa itu yang ditetapkan Allah kepadamu? Dan makan, minumlah. Makan dan minum apa nih? Jangan dihubungkan makan dan minum seperti tidak makan dan tidak minum secara fisik. Ini kan lagi siamin ayat. Berarti yang dimakan adalah ayat. Yang diminum juga ayat. Atau firman. Jadi bukan makan fisik, tapi makan firman, minum firman gitu loh. Jadi harusnya bacanya di situ wakulu wasrobu itu bukan makan dan minum fisik, tapi di situ dikatakan Allah menetapkan cerna dan seraplah gitu. Makan, cerna, minum, seraplah. Makan dan cerna dan seraplah ayat-ayat Tuhan itu hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Jadi cerna ayat-ayat Tuhan itu dan seraplah ayat-ayat Tuhan itu sehingga kamu mendapatkan benang putihnya yang hak sama benang merahnya yang batil tuh. Kamu bisa perbandingkan itu. Benang merah, benang putih dan benang hitamnya. Yang hak putihnya, yang batil hitamnya tuh. Kamu bisa membedakan tuh mana yang hak. Pengertian-pengertian yang hak dan pengertian-pengertian yang batil. Yaitu fajar. Apa itu fajar? Ya penerangan. Kamu mendapat kebenaran yang hakiki. Oh begini maksudnya. Gitu loh. Oh ini maksudnya Tuhan. Oh gini perintahnya Tuhan. Oh gini larangannya Tuhan. Itu substansinya. Bukan makan dan minum sampai nanti terbit fajar. Makan aja sih yang dipikirin. Makan tuh fitrah. Ini makan ayat, makan firman, makan ilmu. Supaya kamu jadi orang yang berilmu. Makanya dididik kamu jadi orang yang berilmu. Supaya bangsa ini bangsa berilmu. Gitu loh. Jadi makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakan saum itu sampai datang malam, sampai lu gelap lagi, sampai lu nggak tahu lagi, gitu loh. Tapi jangan kamu campuri mereka, ya, jangan kamu campuri lagi nih wahyu itu dengan pikiranmu. Sedangkan kamu sedang beritikaf di dalam masjid atau dalam sebuah kelembagaan itu. Jangan kamu campur adukan lagi di dalam satu kelembagaan atau forum untuk mengungkapkan menurut pikiran-pikiranmu lagi. Ini nggak boleh dicampur lagi. Kalau wahyunya sudah memberikan ini loh putihnya, ini loh hitamnya, jangan diaduk lagi pengertian-pengertian yang sudah yang kamu dapati tentang yang hak dan yang mati. Nggak boleh dicampur lagi. Kalau sudah dapat nih, intinya gini, poinnya begini. Itu jangan kamu campur. Gitu di dalam sebuah kelembagaan. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tuh. Jadi ujungnya dari saum adalah bertakwa. Tuh. Nah, terakhir nih baru kita jelaskan apa itu takwa. Iya gak? Oke, sekarang kita jelaskan apa itu takwa. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Surat 2,
183. Itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Tuh. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa itu bertakwa? Gitu, supaya kita tahu apa sih itu takwa. Nah, kita lihat takwa itu dijelaskan di surat 2 ayat 2. Zalikal kitabula roiba fi hudalil mutakin. Satu, kita dapat pengertian orang yang bertakwa itu adalah, kita lihat artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak ragu-ragu terhadap kitab ini. Kitab Al-Quran ini, kita nggak boleh punya keraguan terhadap Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran itu yang benar, itu yang hak dari Tuhanmu. Kita nggak boleh ragu-ragu tuh. Kalau Anda masih ragu, ya Anda bukan cirinya orang bertakwa tuh. Karena Anda ragu. Ya, zalikal kitabula roiba fi udalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa itu? Gitu. Satu, bertakwa itu banyak ya. Jadi kita lihat dulu. Satu, orang bertakwa itu ayat 3-nya situ dikatakan. Alal lazina yu'minuna bil goibi wa yuqimuna sholata wa mimma rozakna hum yunfikun. Tuh, itu orang takwa tuh. Orang takwa yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, gaib ini bukan uka-uka. Beriman kepada yang gaib itu artinya beriman kepada yang sesuatu yang belum dia ketahui. Tapi dia sudah punya keyakinannya. Dia sudah punya keimanannya untuk sesuatu yang belum dia ketahui. Gitu loh. Itu namanya orang iman. Itu dia mengimani sesuatu yang belum dia ketahui. Tapi dia sudah iman tuh. Gitu. Dia percaya itu. Pada aturan-aturannya Allah atau kepada hukum-hukumnya Allah, dia sudah imani dulu. Yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi Tuhan mengatakan A, tapi dia belum tahu nanti ujungnya bagaimana. Tetap dia imani dulu tuh. Itu namanya beriman kepada yang gaib tuh. Yang mendirikan sholat. Jadi yang mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Terus yang kedua dia mendirikan sholat. Dan yang ketiga dia menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tuh orang takwa tuh. Jadi orang takwa pertama kita dapatkan, jadi orang yang tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran. Yang kedua dia beriman kepada yang gaib, beriman kepada sesuatu yang belum dia ketahui permaknaannya atau penjelasannya atau pengertiannya. Dia imani dulu tuh. Itu orang takwa. Yang ketiga yang mendirikan sholat, yang menegakkan sholat. Yang keempat yang apa? Menafkahkan hartanya tuh yang diberikan kepada Allah, itu dia menafkahkan hartanya. 4 tuh kita dapat pengertian. Terus selanjutnya, dan mereka yang beriman kepada Alkitab, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Dia beriman kepada kitab Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu cirinya orang bertakwa itu. Dia beriman kepada Al-Quran itu. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Oh, dia juga mengimani kitab yang sebelumnya. Yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dia mengimani itu kitab sebelumnya juga. Artinya dia imani, dia percaya itu kitabnya Allah juga. Taurat itu kitab Allah, Injil juga kitab Allah, Zabur juga kitab Allah. Walaupun ada beberapa kitab-kitab
Taurat, Injil dan Zabur terjadinya penyaduran atau penggeseran, permaknaan atau bahkan perubahan daripada kitab itu. Ada. Nanti cari benang merahnya itu yang poinnya sama dengan Al-Quran sebagai batu ujiannya. Jadi kalau di Al-Quran tidak pernah direkam, dikatakan yaitu yang di Injil jangan dijadikan standar ukuran kebenaran, karena Al-Quran sebagai batu ujiannya, sebagai wasitnya tuh untuk bisa mengatakan ini benar atau ini salah. Al-Quran itu yang menjadi pemutusnya gitu, sebagai hakimnya gitu. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, ya, Taurat, Injil, Quran, Zabur, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran itu sendiri. Serta dia meyakini adanya kehidupan akhirat gitu, ya, kehidupan akhirat. Mana itu kehidupan akhirat? Ya kehidupan akhir daripada sebuah kehidupan, ada kehidupan lagi. Artinya kehidupan setelah mati itu ada, dia meyakini itu. Itu yang namanya orang bertakwa. Ya, kita dapat pengertian orang bertakwa tadi itu. Ya, yang pertama, orang yang tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran. Yang kedua, orang takwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, ya kan? Yang ketiga, orang yang menjalankan atau mendirikan sholat, tuh yang ketiga. Yang keempat, yaitu orang yang selalu menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang keempat. Yang kelima, dia beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang ke 5. Yang keenam, dia juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dia imanin juga tuh. Itu kitabnya Tuhan juga tuh. Ya, walaupun tadi saya sudah jelaskan kan. Yang kelima. Yang keenam, dia percaya akan adanya hari akhirat atau ada harinya kehidupan setelah mati atau hari kebangkitan. Itu orang bertakwa itu. Gitu. Nah, nanti dalam realisasinya di surat 2 ayat 183 itu, agar kamu bertakwa itu tuh, supaya kamu pegang teguh tuh ketentuan itu tuh tadi yang 6 tadi itu. Tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, ya kan, sholat yaumil jumuahnya jangan lupa tuh, orang takwa tuh. Kalau yaumil jumuahnya nggak pernah dijalanin, ya bukan ciri orang takwa tuh. Ya, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, lalu menafkahkan sebagian rezeki, terus beriman kepada kitab Quran, terus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan dia beriman akan adanya kehidupan setelah akhirat atau kehidupan setelah mati atau hari berbangkit gitu, hari kebangkitan. Itu 6 poinnya. Ditambah ciri orang bertakwa tadi, supaya kamu tadi melakukan siam, tadi kamu melakukan siam itu mengenali petunjuk-petunjuk Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan untuk mendapatkan hak dan yang batil, yang tujuannya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat lagi cirinya orang yang bertakwa itu atau perilakunya orang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa tadi itu kan yang 6 tadi itu, tidak ragu-ragu, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, terus beriman kepada kitab sebelumnya, terus dia beriman kepada hari akhirat. Itu orang beriman tuh, orang bertakwa tuh. Maka cirinya atau perilakunya orang yang bertakwa itu baru dijelaskan sini. Di surat 133 sampai dengan 135. Cirinya orang bertakwa itu perilakunya dilihat dari
Surat 33 sampai dengan 135. Yaitu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tambah lagi nih orang bertakwa. Orang bertakwa itu yaitu, ya, yang pertama orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang yang menginfakkan, infak itu mengeluarkan harta. Mengeluarkan hartanya dia di waktu lapang maupun sempit. Kenapa dia harus mengeluarkan infak di waktu lapang maupun sempit? Karena di surat 51 ayat 19 itu dikatakan pada harta-harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi artinya bahwa setiap harta yang kalian miliki itu ada haknya orang lain. Maka kamu sudah sepatutnya harus mengeluarkan itu. Infak, mengeluarkan harta yang diberikan atau dianugerahkan kepada Tuhan, dikeluarkan itu. Itu cirinya orang bertakwa itu. Ya, baik dalam keadaan lapang, lagi banyak duit, ataupun lagi dalam keadaan kekurangan duit tapi punya duit gitu. Ya nggak hanya duit sih, bisa dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, hartamu itu ya kurang tapi tetap harus menginfakkan sebagian hartanya gitu. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Tuh cirinya orang bertakwa tuh, perilakunya dia mampu menahan amarahnya tuh. Ya kan? Terus yang ketiga, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang tuh. Jadi perilakunya orang takwa itu selain sering senang menginfakkan hartanya atau senang bersedekah, yang kedua dia juga selalu mampu menahan amarahnya, yang ketiga dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Terus, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Jadi ada berapa itu? Ada 4 nih. Orang kebajikan itu kan dari kata muhsinin. Muhsinin itu orang-orang yang bisa dijadikan contoh, atau dia selalu memberikan contoh. Jadi yang pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang selalu menahan amarahnya ketika dipancing amarahnya. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, Allah menyukai orang ini yang selalu menjadikan contoh. Dia selalu memberikan contoh yang baik. Itu yang bisa memberikan contoh tuh. Muhsinin tuh orang yang menjadi suri teladan tuh. Suri teladan menjadi contoh. Dia harus bisa menjadi contoh tuh. Di surat 33 ayat 21 kan di situ Abraham sudah dikatakan Tuhan menjadi orang yang sudah menjadi suri teladan. Kita harus mengikuti Abraham tuh, karena Abraham sudah menjadi suri teladan. Kita contoh dia tuh, perilakunya, kehidupannya, cara berpikirnya, cara berkehidupannya kita contoh. Makanya kita suruh ngikuti milatnya Ibrahim, milatannya Ibrahim. Kita menjadi contohnya. Kita bisa menjadi contoh. Kita bisa mengikuti contohnya Ibrahim. Ibrahim tidak musyrik, maka kita juga harus tidak musyrik. Nah, kalian juga tuh untuk menjadi orang yang bertakwa harus menjadi contoh. Seperti Ibrahim memberikan contoh untuk tidak musyrik gitu loh. Itu yang keberapa itu? 4 ya. Yang kelima, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskannya perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Yaitu yang kelima itu selalu cirinya orang takwa itu selalu memohon ampun ketika dia berbuat kekejian gitu.
Tuh. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan surat 2 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum. Diwajibkan atas kamu berkomunikasi, berdialog dengan Allah dengan syariat yang tadi sudah dijelaskan, ya. Untuk apa? Untuk kamu bisa membedakan perintahnya Allah sama perintahnya selain Allah, supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi orang yang bertakwa tadi itu, ya, tidak ragu dengan Al-Quran, apa itu, beriman kepada yang gaib, terus mendirikan sholatnya, terus apa lagi, menginfakkan sebagian rezekinya, terus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang keenam adalah dia percaya akan beriman kepada hari akhirat atau hari berbangkit, hari kebangkitan. Gitu tuh. Tambah lagi, takwa itu perilakunya tadi, dia selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, dia apa lagi namanya, menahan amarahnya. Yang ketiga yang ketiga itu memaafkan kesalahan orang lain. Terus yang keempat, dia menjadi contoh bagi orang-orang yang bisa mencontoh perbuatannya. Yang keenam, orang yang memohon ampunan di waktu dia berbuat kekejian. Itu cirinya orang takwa itu. Nah, baru kita simpulkan bahwa tujuan daripada saum itu, ya, kalau menurut literaturnya bahwa tadi Ramadan adalah bulan pembakaran, yang dibakar apa gitu. Walaupun secara waktunya itu kan dikatakan dia turun pada bulan musim panas atau musim kemarau, dia didatang pada musim kondisi alamnya sedang carut marut atau saling beradu satu sama lain, atau saling kondisinya pecah belah, atau saling bertengkar, atau saling berselisih. Itu dalam literatur penggambaran perumpamaannya begitu. Tapi bulan Ramadan itu juga bermakna bulan pembakaran, karena Ramadan itu artinya terbakar. Nah, pertanyaan, bulan terbakar tuh bulan bakar apaan gitu loh. Kita siam ini, memahami ayat-ayatnya Tuhan ini, berdialog ini dalam rangka apa? Supaya kita bisa mengetahui petunjuknya untuk kita jadi orang yang bertakwa. Maka ada sesuatu yang harus kita bakar tuh. Dari perilaku-perilaku kita harus bakar ini, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Harus kita bakar tuh. Bakar apa? Yang pastinya kita dalam bulan Ramadan sedang membakar dosa. Dosa itu kesalahan-kesalahan yang kita buat, atau dosa itu cirinya adalah sesuatu yang sesuatu yang menyiksa di dalam kolbu. Itu adanya sebuah siksaan di dalam kolbu, itu adalah dosa. Maka siksaan yang ada di dalam kepala ini harus kita bakar nih dengan Ramadan itu. Jadi kalau kondisi, waduh nih kok udah kacau nih kepala ini, ya kita bakar tuh dosa itu. Dosanya kita bakar tuh. Caranya bagaimana? Nah, tadi takwa itu yang pertama, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang dan waktu sempit. Nah, kalau dihubungkan dengan saum, itu artinya menahan diri, ya kan? Menahan diri dalam hal apa gitu saumnya tadi. Saum menahan diri dari apa? Ya, sedangkan kalau soyamanya tadi apa itu? Bersungguh-sungguh dalam rangka mencari apa? Jadi saum itu mencari petunjuk dari Allah untuk bisa dilakukan atau dilaksanakan perintahnya Allah. Lah kalau kita nggak tahu petunjuknya, kita nggak ngerti harus bagaimana kita mau melaksanakan perintahnya. Nah, saum itu untuk mendapatkan satu petunjuk bagaimana cara melaksanakan perintahnya Tuhan. Nah,
saumnya itu soyamanya, sedangkan saumnya itu menahan diri dalam hal apa gitu loh. Menahan diri untuk tidak berbuat, ujungnya takwa. Tadi takwa tidak menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Berarti dalam kondisi apapun harta kita punya, ada haknya orang lain tuh. Nah, berarti yang kita tahan itu apa itu? Dalam bulan Ramadan untuk membakar dosa itu. Dosanya kita itu ada sifat-sifat kita yang harus kita bakar itu. Ya. Apa itu kalau dihubungkan dengan infak itu? Berarti yang harus kita bakar kalau kita punya uang, terus padahal uang kita atau kita punya harta, padahal harta kita itu ada haknya orang lain, tapi kita tidak keluarkan, berarti kita dalam keadaan apa itu? Pastinya dalam keadaan pelit, atau dalam keadaan kikir, atau dalam keadaan bakhil tuh. Kenapa? Karena setiap harta yang kamu miliki itu punya, ada haknya orang lain. Maka kita punya sifat, melahirkan sifat-sifat yang namanya sifat kikir, pelit. Tuh, kita bakar tuh. Di bulan Ramadan itu kita bakar tuh. Sifat kekikirannya, sifat kepelitannya, sifat kebakilannya itu dibakar itu. Nah, menahannya apa itu menahan ini? Kan saum itu menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk tidak berlaku pelit. Gitu. Atau menahan diri untuk tidak melakukan satu hal-hal yang melakukan pemborosan. Tidak pelit dan tidak boros. Tuh. Maka kita suruh menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang pelit. Karena pada hakikatnya manusia itu pelit. Makanya diajarkan ini sama Tuhan dengan petunjuknya Tuhan gitu. Dan kalau kita sudah mampu menahan itu, maka dibakar sifat-sifat pelitnya itu dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan pembakaran gitu. Ya, terus yang kedua itu menahan amarahnya. Berarti yang kita tahan apanya itu? Kalau menahan amarah, yang kita tahan apa itu? Apa sih yang membuat seseorang itu marah? Orang marah itu karena orang merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih benar dari orang lain. Atau ukurannya tidak sama dengan ukurannya dia. Atau yang dia inginkan tidak sesuai dengan keinginan dia. Itu loh, orang marah tuh. Makanya kamu disuruh menahan diri. Saum itu untuk menahan diri. Ya, menahan diri dari, supaya tidak marah, menahan diri dari egosentris, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling jago, merasa paling hebat, merasa paling tua, merasa paling semuanya merasa itu egosentrisnya itu yang ditahan untuk tidak berlaku ego. Kalau mampu ditahan, maka kita sedang melakukan yang namanya pembakaran tuh egonya, dibakar. Karena itu menimbulkan dosa. Nanti itu menimbulkan dosa tuh kalau ego kita pakai. Coba gini deh. Kamu pakai egomu, kamu jor-jorkan egomu, merasa paling, nanti kamu dapat dosanya itu. Dosanya adalah sebuah siksaan yang terdapat di dalam kolbunya kalian tuh, di dalam kepala itu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba Pak, gunakan egomu sekenceng-kencengnya kalau perlu. Nanti lu dapat siksaan. Yang tahu lu sendiri, yang kenal siksaannya itu lu sendiri. Gitu loh. Ya. Terus yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Kita hubungkan dengan saum tadi. Saum itu menahan diri. Yang ditahan apanya nih? Yang ditahan. Kalau memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya nih, kamu berdua dengan tetanggamu, terus ada hakim memberikan keputusan. Nah, saksi-saksi mengatakan kamu yang benar,
tetanggamu yang salah gitu, ya gak? Terus si hakim itu memutuskan bahwa katanya si saksi-saksi yang benar si kamu, tetanggamu yang salah. Tapi hakim memberikan putusan kepada kamu yang harus meminta maaf kepada tetanggamu. Kamu bingung loh, kok saya yang benar, dia yang salah, kok saya yang suruh minta maaf? Nggak kebalik tuh. Katanya sih kamu, harusnya dia dong, tetangga dong yang salah. Dia yang minta maaf sama saya. Tuh. Tapi hakim tetap memberikan keputusan kamu yang harus minta maaf sama dia. Kok bisa begitu? Jadi putusannya begitu. Kamu suruh maafin dia. Lo kan yang salah dia gitu. Berarti ketika kamu nggak mau memaafkan, padahal kamu nggak salah, kamu yang disuruh minta maaf, yang kamu tahan tuh apa? Ih, masa gua sih? Kan dia yang salah, kenapa gua yang harus minta maaf? Dia dong yang minta maaf. Lo kalau perintahnya kamu yang suruh minta maaf, gimana? Ya kan dia yang salah. Terus kenapa kamu nggak mau minta maaf? Apa itu? Itu namanya apa? Gengsi. Tuh, gengsi dong. Dia yang salah, masa gue yang minta maaf? Dia dong yang harusnya minta maaf. Kamu yang minta maaf. Nggak mau gengsi. Jadi yang ditahan itu adalah gengsinya. Gengsi dong. Tuh. Nah, ketika kamu mampu menahan gengsimu, kamu mampu memaafkannya, kamu mampu memberikan pemaafan, maka kamu sedang membakar sifat-sifat gengsimu tuh buruk tuh, gengsi itu buah dibakar tuh dalam Ramadan, dalam bulan pembakaran tuh lagi ngebakar tuh gengsi, sifat-sifat gengsi. Itulah. Terus yang keempat, orang takwa itu menjadi contoh. Muhsinin itu orang-orang yang memberikan contoh-contoh yang benar. Atau contoh-contoh kebaikan. Kamu harus bisa memberikan contoh yang baik. Gitu. Enggak ah. Enggak ah. Kenapa kalau kamu gak mau melakukan itu? Berarti ada sifat apa yang kamu tahan itu? Suruh berbuat baik. Contohin perbuatan baik. Enggak mau ah. Gitu. Apa yang sifat yang muncul itu dari ketika kamu disuruh untuk mencontohkan perbuatan baik? Pergi ke sana, enggak. Pergi sini, enggak. Buat itu, enggak. Enggak. Sifat apa itu? Sifat malas tuh. Berbuat baik malas. Berbuat baik malas. Ya nolongin orang ini, nolongin ini. Kasih contoh nih loh caranya. Bersihin got begini. Ini loh caranya bersihin rumah ini begini. Ini loh bersihin ini begini. Itu kasih contoh tuh. Kamu disuruh ngasih contoh. Berikan contoh tuh. Pemimpin begitu. Ini loh caranya memimpin tuh lo begini. Kasih contoh tuh. Lu nggak mau, lu males. Berarti yang ditahan itu malasnya. Jadi si malas itu adalah sifat buruk tuh menurut Tuhan tuh. Malas itu sifat yang buruk. Ingat tuh. Malas itu sifat yang buruk. Kenapa? Kalau malas, lu gak bisa berbuat apa-apa. Bangsa ini malas, hancur bangsa. Keluarga ini malas, hancur itu keluarganya. Dirimu malas, kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Orang malas seperti batu karena dia gak hidup. Malas. Ya malas apa? Malas apa aja malas. Orang malas itu sedang mematikan dirinya. Cuma dia gak sadar itu. Tinggal tunggu waktu orang malas itu. Karena ada sirkuit-sirkuit di dalam otaknya yang dimatikan itu. Karena sifat-sifat kemalasan. Nah, jadi jangan anggap sepele malas itu. Malas itu dampaknya besar. Cuma kamu lihat sepele, tapi dampaknya besar. Karena sirkuit di dalam otak itu semua terhubung kepada panca indera. Nah, kalau panca inderamu kamu matikan semua, karena kemalasanmu, itu lama-lama malas, lama-lama mati. Yang namanya hidup itu bergerak, tumbuh, berkembang.
Nah kalau dia nggak bergerak, nggak tumbuh, nggak berkembang, ya namanya mati. Nah kalau semua indera-indera ada sirkuit di dalam otak yang menghubungkan itu semua, lalu kamu tidak bangkitkan itu sifat-sifat malasmu itu, yang membunuh dirimu ya dirimu sendiri, karena kamu sedang mematikan sirkuit-sirkuit penghubung penggerak kehidupanmu dengan kemalasanmu. Itu bahayanya malas tuh. Makanya jangan sembarangan, jangan anggap sepele malas itu. Menurut Tuhan itu luar biasa, itu penting itu. Makanya dijadikan salah satu ciri takwa itu. Jadi kita menahan atau saum itu menahan apa? Menahan diri dari kemalasan. Maka dengan bulan Ramadan itu dibakar sifat-sifat malasnya. Yang tadi malas jadi rajin. Ya, tuh yang keempat. Itu yang dibakar malasnya, yang ditahan diri sifat-sifat malasnya, harus berbuat. Terus yang kelima, yaitu orang-orang yang memohon ampun ketika dia berbuat keji, gitu loh. Dia berbuat kesalahan, dia buat kekejian, ya. Keji itu kan ngikutin pikirannya setan tuh. 2421 tuh, orang keji itu perbuatannya setan. Lu ngikutin setan, keji tuh. Ya. Berarti disuruh mohon ampun, tapi tidak lu lakukan mohon ampun. Mohon ampun itu kan kembali pada sebuah kesadaran. Dia menyadari, iya gua salah, iya gua mohon ampun, gitu loh. Tapi mohon ampun bukan sekedar ucapan. Dia harus kembali sadar ada sebuah tindakan perbaikan untuk ampunan itu diampuni. Ada sebuah tindakan perbaikan. Maka orang yang tidak mau mohon ampun itu disebut sombong tuh. Kan manusia gak ada yang sempurna. Jadi lu harus minta ampun atas kesalahan-kesalahan lu. Jadi menahan diri dari sifat-sifat lu yang sombong. Maka dengan Ramadan itu dibakar sifat-sifat sombong itu, dibakar yang akan nanti menghasilkan dosa-dosa itu dari kesombongan. Karena sombong menghasilkan dosa itu. Itu dibakar dalam Ramadan tuh. Itu esensinya tuh. Bakar semua. Ya, jadi kalau kita urut dari orang yang bertakwa itu perilakunya tadi menginfakkan hartanya, maka dia menahan diri dari sifat-sifat kepelitannya. Yang kedua dia menahan amarahnya, dia menahan diri dari sifat-sifat keegosentrisannya. Terus yang memaafkan kesalahan orang lain, dia menahan diri dari sifat-sifat gengsinya. Dan terus yang keempat, dia menahan dirinya dari sifat-sifat pemalasnya, karena tidak mau berbuat contoh, memberikan contoh kebaikan. Dia membakar menahan diri dari sifat-sifat kemalasannya. Yang terakhir dia menahan diri dari sifat-sifat kesombongannya, karena dia tidak mau minta ampun ketika dia melakukan kekejian. Itu sombongnya, ya. Pelit, kikir, ego, terus gengsi, pemalas, sombong tuh. Itu yang bikin sumber neraka itu. Dibakar neraka itu. Maka bakar tuh sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia itu, bakar dalam Ramadan atau bulan pembakaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan atau kondisi atau waktu di mana kamu melakukan suatu pembakaran dosa. Saum itu untuk mengetahui itu supaya kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Wah, kamu bakar sifat-sifat itu semua. Maka ketika kamu sudah bisa membakar dosa-dosa, sifat-sifat yang menghasilkan dosa tadi itu, yaitu kikir, egosentris, terus gengsi, pemalas, dan merasa sombong itu. Ketika kamu bakar semua, maka dikatakan Tuhan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit yang
seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang mana yang bertakwa itu? Yaitu yang sudah mampu membakar sifat-sifat kikirnya, yang sudah mampu membakar sifat-sifat egosentrisnya, yang sudah mampu membakar sifat-sifat gengsinya, yang sudah mampu membakar sifat-sifat pemalasnya, yang sudah mampu membakar sifat-sifat sombongnya. Nanti saya akan cerita pemalas itu bahaya. Kenapa? Adam itu hancur gara-gara jadi orang pemalas. Tuh nanti saya cerita yang dimensi, tapi nanti dalam konteks yang berbeda. Jadi kurang lebih itu penggambarannya, kisah cerita Al-Quran itu, bahwa ternyata saum atau siam itu berbeda dengan puasa. Ini perbedaannya. Jadi Anda bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Puasa dalam literatur gambaran agama-agama, sedangkan siam atau saum dalam gambaran literatur yang hak dari Tuhanmu, yaitu Quran. Jadi kurang lebih gitu para sahabat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan damai sejahtera.